Undang-undang perampasan aset, janji yang tak pernah usai. Mungkin benar obrolan di kedai kopi. Mana mungkin maling membuat aturan yang membuat maling menderita. Lebih dari 1 dekade sejak masa Presiden SBY lahirlah sebuah gagasan Indonesia butuh undang-undang perampasan aset. Sebuah undang-undang yang berani, yang tujuannya sederhana tapi tajam. Mengembalikan harta hasil kejahatan ke pangkuan rakyat. Tahun-tahun berlalu, naskah akademik sudah jadi, diskusi hukum sudah panjang, bahkan Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB anti korupsi yang jelas-jelas mewajibkan negara punya instrumen pemulihan aset. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali masuk prolegnas, RUU ini terselip di bawah meja. Setiap kali digagas serius, ujungnya ditunda. Era Jokowi pun sama. Mahfud MD ketika menjabat Menko Polhukam pernah dengan tegas mengatakan, naskahnya sudah diparaf oleh semua kementerian. Kapolri, Jaksa Agung, Menkyu, semua setuju. Tinggal 1 langkah lagi, DPR. Tapi di Senayan lagi-lagi berhenti. Alasannya macam-macam. Substansi perlu dikaji ulang. Takut tumpang tindih dengan KUHP. Takut ada pasal yang bisa dipakai politisasi. Namun mari kita jujur, ada pertanyaan yang menggantung di udara. Dan rakyat berhak menanyakannya. Kenapa RUU yang bisa mengembalikan triliunan rupiah hasil korupsi ke rakyat begitu lama dibahas, tak kunjung selesai. Sementara kalau bahas tunjangan DPR, semalam selesai. Apakah karena undang-undang ini juga bisa menjadi jerat bagi mereka yang duduk di Senayan? Apakah karena sebagian harta, sebagian kepentingan, sebagian jaringan kekuasaan bisa ikut terancam jika undang-undang ini benar-benar disahkan? Sejarahnya jelas, dari SBY ke Jokowi sampai kini masih prioritas 2025 di masa Prabowo. RUU ini belum juga disahkan. 2 presiden, 3 periode DPR, ratusan rapat dan janji politik, tapi hasilnya nol. Dan inilah refleksi pahitnya ketika undang-undang untuk rakyat bisa ditunda belasan tahun, sementara undang-undang untuk memperkuat kekuasaan bisa disahkan dalam hitungan jam. Kita paham siapa yang sebenarnya dilayani oleh legislatif negeri ini. Maka jangan kaget kalau rakyat berbisik. Mungkin RUU ini bukan hanya mengancam koruptor, tapi juga jadi cermin bagi mereka yang seharusnya membuat hukum. Dan siapa yang berani bercermin kalau bayangannya sendiri begitu menakutkan? Hari ini RUU perampasan aset tetap jadi janji yang tak kunjung usai. Bukan rakyat yang tidak menginginkan, tapi karena penguasa masih takut kehilangan hak istimewanya. Pertanyaan itu tetap menggantung, apakah undang-undang ini akan lahir untuk rakyat atau dikubur demi melindungi segelintir orang.